Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara memilih ekstrakurikuler bagi pelajar dan UKM, UKK bagi mahasiswa serta organisasi bagi para generasi muda yang masih berada di dunia pendidikan. Kenapa ini kita perlu bahas? Karena banyak di antara anak-anak muda yang masih menjadi pelajar ataupun mahasiswa ragu dalam memilih ekstrakurikuler ataupun organisasi yang akan diikuti. Oleh sebab itu ada 3 cara dalam memilih organisasi atau ekskul bagi pelajar dan UKM UKK bagi mahasiswa. Pertama, sebenarnya ekskul atau organisasi itu dilihat juga dari minat, bakat, hobi seseorang. Namun hobi dan bakat itu berbeda. Hobi ini bisa saja lebih dari satu, sedangkan bakat seseorang itu bisa saja tidak banyak, hanya satu. Contoh, seseorang bisa saja punya hobi yang 2 atau 3. Hobi bermain bola, lalu dia juga hobi bermain komputer, melukis. Sedangkan bakat bisa jadi di antara 3 hobi dia tadi, dia hanya berbakat di komputer. Di main bola, dia kurang berbakat, namun hanya sekedar hobi. Oleh sebab itu, terkadang ada seseorang yang meskipun sudah dikeluarkan hasil asesmen dari guru BK ataupun lembaga yang merekomendasikan untuk dia ikut ekskul ataupun organisasi, kadang ada juga yang berseberangan dengan hobi ataupun bakatnya. Walaupun memang hampir 100% sesuai dengan minat dan bakat, akan tetapi ada juga yang masih memilih-milih gitu. Meskipun sudah terasesmen, tapi masih ada yang memilih-milih. Oleh sebab itu perlu disampaikan di sini ada 3 cara dalam memilih ekskul ataupun organisasi. Yang pertama itu adalah lihat hobi dan bakat kita. Kalau seandainya saudara ataupun adik-adik yang pelajar mempunyai bakat dan minat serta hobi yang lebih dari 2, maka coba dipilih salah satu yang paling menonjol. Kalau bisa yang di dalam hobi itu langsung mempunyai bakat pula di situ gitu. Nah, sehingga mudah dalam menentukan pilihan organisasi. Nah, kalaupun nggak bisa memilihnya, oke, dibuat aja dulu ketika asesmen itu semua hobi. Nanti yang kedua, setelah dari kita melihat dari hobi dan bakat, kita harus berani mengambil keputusan. Itu cara kedua. Kenapa harus berani mengambil keputusan? Sebab bisa saja hasil dari asesmen kita dalam menentukan hobi dan bakat kita itu lebih dari satu yang kita bakati, yang kita minati. Jadi karena lebih dari satu, harus berani memutuskan salah satu. Apabila di dalam pelaksanaan ekskul, UKM atau UKK itu harinya sama, waktunya sama, tentu harus memilih salah satu, kecuali harinya berbeda. Contoh, kalau pada sekolah misalnya dia disediakan hari ekskul hari Sabtu, sedangkan dia memiliki hobi ataupun bakat
dan direkomendasikan ekskulnya itu antara 2 buah pilihan. Jadi tentu dia ragu ataupun satu pilihan tapi dia tidak hobi di situ. Dia hobi di bidang yang lain. Sehingga ada 2 pilihan yang harus dia hadapi. Kalau di mahasiswa sepertinya misalnya dia hari keridanya hari Rabu. Nah, di hari Rabu itu semuanya organisasinya atau UKM UKK-nya diberikan waktu untuk kegiatan. Tentu susah untuk memilih banyak, harus memilih salah satu. Jadi harus berani memutuskan. Cara memutuskannya, lihat hobi yang kita miliki dan kita juga berbakat di sana. Nah, itu lebih mudah. Kita harus berani memilih salah satu dan berani meninggalkan yang lainnya untuk mengembangkan potensi kita. Itu yang kedua. Cara ketiga adalah coba dihubungkan dengan cita-cita kita. Jadi hobi bakat kita itu dilihat juga pedomannya cita-cita kita. Kalau cita-cita kita seorang teknik komputer, maka kita harus ikut organisasi yang berbasis komputer seperti mahasiswa UKM IT atau ekskul TIK bagi siswa. Nah, itu contoh. Dan juga yang lainnya seperti itu. Kalau olahraga ya olahragawan berarti dia dari awal harus ikut ekskul ataupun organisasi olahraga juga, komunitas olahraga juga. Jadi 3 itulah cara untuk menentukan ekskul. Supaya apa? Supaya potensi kita itu bisa dikembangkan. Karena potensi kita itu bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya. Akan membuat skill kita itu terasah. Karena di dalam kehidupan tidak hanya yang diutamakan itu intelektual, akan tetapi juga emosional. Kecerdasan emosional dan spiritual itu juga diperlukan. Apalagi di dalam dunia kerja. Banyak orang yang masuk dunia kerja tidak selalu melalui tes ataupun melalui modal ijazah ataupun akademik. Tapi ada juga beberapa dan juga itu banyak ditemukan orang masuk kerja melalui skillnya. Jadi bukan dia yang mencari kerja tapi pekerjaan yang mencarinya. Nah, itu berarti modal kita. Jadi kalau kita sudah banyak bergaul, berpengalaman dan juga banyak mengasah minat dan bakat di waktu pelajar ataupun mahasiswa, maka akan mempermudah kita dalam mencari dunia pekerjaan nantinya. Oke, semoga bermanfaat buat adik-adik pelajar ataupun saudara-saudara mahasiswa terkait dengan pemilihan ekskul ataupun UKM UKK organisasi bagi mahasiswa. Semoga bisa bermanfaat. Jika yang saya sampaikan ini banyak viewernya, maka akan saya buat tutorial ataupun cara-cara yang lebih mendalam lagi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.